Oke, baik. Yang pertama, pengertian medan makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan medan makna. Menurut Pateda, medan makna merupakan seperangkat makna yang mempunyai komponen umum yang sama atau saling terjalin. Berdasarkan maknanya, masing-masing leksem yang tercatat sebagai data penelitian dipisah-pisahkan menjadi beberapa kelompok leksem yang masing-masing membentuk sebuah medan makna. Pada dasarnya, medan makna itu terdiri atas seperangkat makna yang mempunyai komponen umum yang sama atau saling terjalin. Yang kedua, karakteristik medan makna. Yang pertama, seperangkat unsur leksem yang saling berhubungan. Yang kedua, mencakup bidang kebudayaan atau realitas. Yang ketiga, golongan, kolokasi, dan set. Yang keempat, variasi bidang kehidupan. Yang kelima, unsur leksikal yang terkait. Yang ketiga, contoh. Kata-kata seperti kuning, merah, hijau, biru, dan ungu memiliki hubungan makna karena semuanya merujuk pada warna. Setiap kata mewakili jenis warna yang berbeda, tetapi semuanya termasuk dalam satu kelompok warna. Yang keempat, analisis. Analisis medan makna adalah kajian tentang hubungan semantik antara kata-kata atau unsur leksikal yang memiliki hubungan makna yang erat. Medan makna dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, kolokasi, hubungan sintagmatis kata yang sering muncul bersama, dan yang kedua, set, hubungan paradigmatis kata yang dapat saling menggantikan dalam konteks tertentu. Baik, yang berikut pengertian idiom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Dengan kata lain, idiom adalah ungkapan atau frasa yang memiliki makna tersirat yang tidak bisa dipahami dari arti katanya secara langsung. Contoh, kambing hitam. Dalam peristiwa itu, Hansip menjadi kambing hitam, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Maknanya, orang yang dijadikan kambing hitam adalah orang yang dipersalahkan dalam suatu peristiwa, meskipun sebenarnya tidak bersalah. Angkatan kaki. Saya langsung angkat kaki dari tempat yang ramai itu. Maknanya, pergi atau meninggalkan suatu tempat. Yang berikut, banting tulang. Ia bekerja sangat keras, membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Maknanya bekerja keras. Idiom menurut Keraf 2001. Idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah bahasa umum, biasanya berbentuk frasa dan artinya tidak dapat diterangkan secara logis atau gramatikal berdasarkan makna-makna kata. Menurut Piatis 1983, idiom adalah ekspresi kata atau frasa yang memiliki makna kiasan yang dapat dipahami dalam penggunaan umum, terpisah dan arti harfiah. Menurut Chair 2009, idiom adalah suatu bahasa atau kata, frasa, kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal, unsur-unsur atau makna gramatikal satu-satunya tersebut. Jenis-jenis idiom. Menurut Chair 2007, idiom terbagi atas dua jenis, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Di bawah ini, peneliti akan menjelaskan yang dimaksud dengan kedua jenis idiom tersebut. Yang pertama, idiom penuh. Idiom penuh adalah idiom yang semua unsur-unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Misalnya, ringan tangan berarti suka membantu. Ciri-ciri idiom. Yang pertama, makna tidak dapat didiamkan. Idiom memiliki makna yang tidak dapat diprediksi atau makna kata-kata penyusunannya. Artinya,
Idiom tidak dapat diperoleh dengan menjumlahkan arti setiap kata dalam idiom. Misalnya, besar kepala tidak berarti memiliki kepala yang besar, melainkan memiliki sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, satuan bahasa. Idiom dapat berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat. Contohnya, kata hati dalam ungkapan hati-hati atau berhati-hati. Frasa besar kepala atau sombong, mencari celah atau mencari kesalahan. Kalimat, dia terkenan musabah, dia mengalami kesulitan atau masalah. Yang ketiga, susunan kata yang tepat. Idiom memiliki susunan kata yang tidak dapat diubah atau diganti. Jika susunan kata diubah, maka idiom bisa berubah atau bahkan hilang. Contohnya, buka mata atau sadar tidak dapat diubah menjadi mata terbuka. Yang keempat, kata pendukung tidak dapat diganti. Kata-kata yang membentuk untuk idiom umumnya tidak dapat diganti dengan kata lain. Penggunaan kata dapat menyebabkan perubahan makna idiom atau menghilangkan makna idiom sepenuhnya. Contohnya, atau satu-satunya tidak dapat diganti dengan satu-satunya saja. Yang kelima, manfaatkan kehidupan masyarakat. Idiom seringkali mencerminkan pengalaman, budaya, atau pengalaman masyarakat pemakaiannya. Contohnya, idiom yang menggunakan bagian tubuh manusia meningkatkan mempresentasikan emosi atau kondisi egois. Contoh idiom. Berikut beberapa contoh idiom dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, gulung tikar, berarti bangkrut atau gagal dalam usaha. Yang kedua, buah hati, berarti kesayangan atau anak kesayangan. Yang ketiga, kabar buruk, berarti kabar atau berita yang belum tentu kebenarannya. Yang keempat, daftar hitam, berarti daftar nama orang yang terlihat dalam tindak kejahatan. Yang kelima, membanting tulang, berarti bekerja keras. Yang keenam, tangan kanan, berarti orang kepercayaan atau asisten yang sangat penting. Yang ketujuh, mencari jarum di tumpukan seramik, berarti mencari sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Yang kedelapan, membuang waktu, berarti melakukan sesuatu yang tidak berguna atau tidak produktif. Yang kesembilan, mengambil hati, berarti memenangkan hati atau mendapatkan kepercayaan seseorang. Yang kesepuluh, berakti-rakti ke hulu, berenang-renang ke tepian, berarti berusaha keras untuk mencapai tujuan. Yang berikut pengertian komponen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komponen bermakna bagian dari keseluruhan atau unsur. Komponen makna adalah analisis terhadap unsur-unsur makna yang membentuk makna suatu kata atau frase. Analisis ini membantu memahami bagaimana berbagai unsur makna bekerja bersama-sama untuk memberikan arti pada suatu bentuk kebahasaan. Komponen makna adalah unsur-unsur terkecil yang membentuk makna suatu kata atau unsur leksikal. Setiap kata atau unsur leksikal memiliki satu atau beberapa komponen makna yang bekerja bersama-sama untuk membentuk makna keseluruhan. Analisis komponen makna membantu kita memahami bagaimana makna suatu kata terbentuk dan bagaimana kata-kata tersebut berhubungan dalam suatu bahasa. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis. Yang pertama, komponen bersama atau common komponen. Komponen ini merupakan unsur makna yang secara umum dimiliki oleh beberapa leksikal dalam sebuah medan leksikal. Contoh, dalam medan leksikal, kucing, komponen bersama mungkin adalah binatang mamalia yang kecil dan lucu. Yang kedua, komponen pembeda atau diagnostis komponen. Komponen ini merupakan unsur makna yang membedakan suatu leksem dengan leksem lain dalam medan leksikal. Contoh dalam medan leksikal kucing, komponen pembeda bisa berupa jenis hewan atau anjing versi kucing, ukuran atau kucing versi singa atau warna bulu. Yang ketiga, komponen suplemen atau suplemen komponen. Komponen ini merupakan unsur makna tambahan yang tidak selalu ada dalam semua leksem, tetapi dalam memberikan informasi lebih detail atau spesifik tentang leksem tersebut. Contoh dalam medan leksikal kucing, komponen suplemen bisa berupa ukuran tas, warna bulu,
Karakteristik perilaku. Ciri-ciri komponen. Ciri-ciri komponen makna meliputi kemampuan yang pertama, membedakan makna antara kata-kata. Yang kedua, membangun makna kata secara keseluruhan. Dan yang ketiga, dikategorikan menjadi komponen bersama, komponen pembeda, dan komponen suplemen. Yang kedua, elaborasi. Kemampuan membedakan makna. Komponen makna membantu untuk memahami perbedaan makna antara kata-kata yang memiliki kemiripan makna. Misalnya, kata ayah dan bapak memiliki komponen makna yang berbeda terkait dengan status apapun. Ketiga, membangun kata. Komponen makna bekerja bersama-sama untuk membentuk makna kata secara utuh. Setiap komponen memberikan kontribusi untuk berhadapan dengan arti keseluruhan. Kemudian, kategori komponen. Komponen makna dapat dikategorikan menjadi yang pertama, komponen bersama atau common komponen. Komponen yang menunjukkan kesamaan makna antara kata-kata dalam sebuah medan leksikal. Komponen pembeda yang membedakan makna antara kata-kata yang serupa. Kemudian komponen suplemen, komponen yang memberikan makna tambahan atau detail pada makna inti. Analisis biner. Analisis komponen makna sering menggunakan pendekatan biner yang menunjukkan keberadaan atau ketidakadilan suatu ciri dalam makna. Kemudian variasi komponen. Komponen makna suatu kata dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pengguna. Contoh-contoh komponen makna. Yang pertama, makan. Komponen makanan atau alat makan berupa sendok atau garpu. Kegiatan menelan, memenuhi kebutuhan nutrisi rasa, enak, pahit, asin, dan lain-lain. Contoh, saat makan nasi, kita mengasosiasikan dengan komponen-komponen tersebut. Yang kedua, beli. Komponen uang atau barang atau kegiatan transaksi, kepemilikan, keputusan. Contoh, saat membeli pakaian, kita memahami komponen-komponen tersebut. Yang ketiga, tidur. Komponen tempat tidur, kegiatan beristirahat, waktu atau malam, mimpi atau perasaan, atau tenang atau lelah. Contoh, saat tidur di malam hari, kita mengasosiasikan dengan komponen-komponen tersebut. Bekerja. Komponen pekerja tempat atau kerja kegiatan, waktu, gaji, tanggung jawab. Contoh, saat bekerja di kantor, kita memahami komponen-komponen tersebut. Yang keempat, tertawa. Komponen perasaan, senang, ekspresi wajah, suara, tawa, dan hiburan. Contoh, saat tertawa karena melihat sesuatu yang lucu, kita mengasosiasikannya dengan komponen-komponen tersebut. Baik, itu saja penjelasan atau pemaparan materi dari kami. Maka dari itu kami akan menyimpulkan keseluruhan dari 3 materi pokok yang kami bahas. Yang pertama, medan makna, yang kedua, idiom, dan yang ketiga, komponen makna. Medan makna, idiom, dan komponen makna adalah konsep-konsep penting dalam linguistik yang membantu kita memahami bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana makna dapat dibentuk dan dipahami. Medan makna adalah jaringan makna yang terkait dengan kata-kata dan frasa-frasa dalam bahasa. Medan makna dapat membantu kita memahami bagaimana kata-kata dan frasa-frasa dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Idiom adalah frasa atau kalimat yang memiliki makna yang berbeda dari makna literal kata-kata yang membentuknya. Idiom dapat membantu kita memahami bagaimana bahasa dapat digunakan secara kreatif dan efektif dalam komunikasi. Komponen makna. Komponen makna adalah bagian-bagian makna yang terkait dengan kata-kata dan frasa-frasa dalam bahasa. Komponen makna dapat membantu kita memahami bagaimana makna dapat dibentuk dan dipahami melalui analisis makna leksikal, kontekstual, konotatif, dan lainnya. Pemahaman tentang medan makna, idiom, dan komponen makna dapat membantu kita dalam berbagai bidang, seperti pendidikan bahasa, penelitian linguistik, dan komunikasi. Dengan memahami bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana makna dapat dibentuk dan dipahami, kita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi kita. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari kami.